Hai, kembali lagi ke YouTube channel aku. Kali ini aku akan membuat konten tentang Kiss review buku. Buku apa yang akan aku review kali ini? Yaitu ada 2 novel, Prescription dan juga Postscription karya dari Anton Tanjung. Siapa sih Anton Tanjung tuh? Anton Tanjung adalah seorang dokter lulusan dari UGM dan juga CEO dari Smiling Care. Oke, langsung aja untuk novel pertamanya ada Prescription. Dia ini telah dibaca di Wattpad lebih dari 494.000. Dan juga untuk identitas bukunya, aku beli ini bukunya itu PO dan aku mendapatkan hadiah signature-nya di bulan Januari 2019. Dan juga ada postcardnya. Postcardnya ini kalau nggak salah ada 5. Dan juga untuk belakangnya ini bisa kalian tulis-tulis buat kado, buat keundangan mantan, gebetan, dan lain-lain. Terus satu lagi ada hadiah kalender, karena kalendernya di 2019, jadi udah nggak tahu kemana. Oke, lanjut. Sebelum kita tahu isi dari novel pertama ini, kita lihat dari covernya. Menurut aku covernya ini unik dan udah di sini ada tulisan My Journey of Happiness, Sadness, and Stability. Itu sudah menggambarkan isi dari novel ini, dan juga kita lihat dari sinopsisnya. Buku yang pertama ini dia lebih menceritakan tentang perjalanannya mulai dari SMP, SMA, dan juga kuliah. Tapi lebih detailnya itu dia menceritakan tentang masa SMA-nya. Dia adalah Anton Tanjung. Panggilannya banyak banget. Jadi dia baru tahu bahwa semakin akrab tingkat pertemanan seseorang, maka panggilan yang disematkan akan semakin aneh-aneh. Mulai dari Anton, lebih deket lagi bisa Atek, lebih deket lagi bisa Tanjung, sampai yang lebih deket-deket lagi kayak Batman sama Robin biasanya manggil gue dengan panggilan Enjung, Long, Cimeng, dan panggilan lainnya. Jadi awal mula cerita di novel ini dia menceritakan tentang cinta pertamanya. Dari masa SMP dia mendekati seorang gadis yang namanya disamarkan, yaitu Wulan. Wulan ini menurut dia adalah anaknya yang cantik. Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya panjang, berwarna hitam kecoklat-coklatan mirip bule. Terus juga di sini yang uniknya saat dia mendekati wanita tersebut, bukan dengan kata-kata romantis atau gombalan, tetapi dia terus menggangguin cewek tersebut, narikin rambutnya, dan bikin dia nangis kenceng-kencengnya. Sampai dia sendiri bingung kenapa dulu mendekatkan seorang wanita dengan cewek seperti itu. Kisah percintaan di SMP-nya tidak terlalu detail. Ngomong-ngomong dewasa pada saat masa SMA, nggak afdol rasanya kalau tumbuh tanpa melibatkan cinta-cintaan dalam kehidupan kita. Di SMA ini dia juga menemukan cinta pertamanya yang berinisial Dinda. Namanya juga sama, disamarkan. Di SMA ini awal hubungan yang sangat rumit sebelum jadian. Ada orang ketiga yang membuat hubungan mereka menjadi miskom atau banyaknya kesalahpahaman di antara hubungan mereka. Orang ketiga itu adalah Sinyal. Menurut aku cukup unik sih, karena Sinyal ya banyak sih sampai sekarang juga dalam suatu hubungan terjadi kesalahpahaman cuma karena Sinyal. Selain itu juga dia menceritakan tentang perjalanannya bersama sahabat-sahabatnya, yaitu Bobby, Hari, dan juga Rian. Di sini dia awal mula ketemu preman bau kencur, yaitu preman yang sebaya dengannya. Selain itu juga di novel ini menceritakan tentang saat dia masuk kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Terus juga menceritakan saat dia harus merelakan cinta pertamanya untuk bisa pergi ke Jepang. Di novel ini yang uniknya dari prolog aja itu udah unik dan lucu dari conversation-nya. Uniknya di novel ini, jadi di setiap babnya ini ada
gambar-gambar komiknya gitu. Dan di sini tuh lebih kayak interest bahasanya, bahasa keseharian kita, dan banyak candaan di dalamnya juga. Lanjut novel kedua dari Anton Tanjung, yaitu Postscription. Novel ini telah dibaca di Wattpad 17,2 ribu, dan ini untuk identitas bukunya. Dan aku beli ini PO di tahun 2020. Seperti biasa kalau ikut PO aku selalu mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu card dan juga pouch. Dan novelnya juga muat di sini. Lanjut kita lihat terlebih dahulu untuk covernya. Covernya sama uniknya, gak kalah unik dengan novel yang pertama. Untuk sinopsisnya juga sama. Ada foto dari penulisnya. Buku ini menurut aku lebih menceritakan tentang kisah hidupnya pada saat dia menjadi dokter. Kalau untuk novel yang pertama kan dia menceritakan perjalanan hidupnya dari SMP, SMA, dan juga kuliah. Oke, awal kisahnya aku akan membacakan tentang prolognya. Perjalanan menjadi seorang dokter ternyata nggak segampang yang gue bayangkan sebelumnya. Setelah menjalani perkuliahan yang cukup panjang, akhirnya kita menjadi sarjana kedokteran, lanjut lagi menjadi dokter muda, dan akhirnya menjadi seorang dokter. Literally seorang dokter, profesi yang selalu menjadi impian anak-anak TK saat ditanya guru. Masa-masa perkuliahan yang gue lalui beneran masih melekat di kepala. Mulai dari gue salah berkenalan saat jadi maba yang waktu itu masih culun banget. Gak pernah diajakin sholat berjamaah karena dikira bukan muslim sama teman-teman gue. Bertemu bayi cakep yang membuat gue menjadi viral. Tugas di pelosok yang mempertemukan gue dengan makhluk dari dunia lain. Sampai perjuangan gue menjelang ujian akhir untuk menjadi seorang dokter. Kenangan-kenangan yang gue lalui selama bertahun-tahun tersebut memang susah banget dilupakan. Misalnya nih ya, pas melihat tikar, gue langsung keinget kejadian pas jadi relawan di Lombok, pas lihat istri atau suami yang sakit, dan mereka saling menjaga di rumah sakit, gue langsung dibawa pada kenangan seorang suami yang sangat menyayangi istrinya, rela menunggu istri di rumah sakit selama 24 jam, atau saat gue melihat para koas di rumah sakit tempat gue bekerja, gue langsung keinget lengkingan perawat yang sering manggil gue Dek Koas. Nah, cerita bukan dimulai dari panggilan itu, tapi dimulai dari halaman berikutnya. Awal mula cerita dari novel kedua ini, dia di-mention dengan orang yang bernama Randy di akun Twitternya. Karena dia nggak kenal dengan Randy, jadi dia nggak membalas Twitternya. Sampai dia bertemu lagi dengan Randy di kuliahnya, dan mereka menjadi teman. Dan lucunya lagi di sini pada saat ospek selama 3 hari, teman-temannya itu ada di kosannya. Selama itu juga ketika sholat berjamaah, Atek ini tidak pernah diajak untuk sholat. Dia aneh, mungkin karena ada suatu alasan atau berbeda aliran sehingga mereka semua nggak mengajak Atek untuk sholat berjamaah. Namun ternyata mereka menyangka bahwasanya Atek tersebut bukan muslim. Ya seperti kalian lihat, orang itu kulitnya putih dan matanya sipit, mungkin segaris. Jadi orang menyangka kalau misalnya dia bukan muslim. Sampai teman-temannya itu menyuruh Atek untuk membaca 2 kalimat syahadat. Mau tidak mau, Atek menuruti perkataan mereka. Dan lucunya di sini, saat dia menyukai seorang dan menanyakan nama ke teman-temannya, ternyata salah tujuan, ya salah orang, untuk ketiga kalinya. Menurut Atek itu sendiri, kalau misalnya udah salah 3 kali, dia benar-benar bodoh. Mulai dari namanya, Ina, Dini, Indah, jadi itu semua salah maksud dari Atek. Sampai dia terus mengejar, karena Atek belum mengetahui perempuan yang dia sukai itu, maka dia menjuluki wanita tersebut dengan sebutan si putih bunga-bunga. Selain itu juga ini menceritakan tentang ayahnya saat sakit dan juga kekaguman seorang kakak terhadap adiknya, yaitu Anin. Singkat cerita, ini lebih membahas tentang masa-masa koasnya di rumah sakit, mulai dari viral karena bayi ganteng, dokter muda yang berjaga di bangsal, koas yang ricuh oleh seniornya, dan juga kisah cintanya yang harus dikorbankan demi cita-cita. Aku lebih suka novel kedua ini karena ini banyak motivasi,
dan juga tips-tips mulai dari tips ujian, setelah ujian, dan juga tips ujian kedokteran. Dan di sini juga ada ilustrasi gambar kayak komik-komiknya gitu. Perbedaan dari novel pertama ini, komiknya dibuat sebagai rangkuman per bab. Kalau misalnya ini jadi lanjutan cerita. Ini ada tulisan-tulisan gini, terus ada gambar. Ini lanjutan cerita dari tulisan yang ini. Di bab pertama nggak dibaca gambarnya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya di novel kedua, gambarnya ini emang harus dibaca karena nyambung gitu. Selain itu juga di belakangnya ada part tanya Bang Atek. Terus ada curhat bareng Bang Atek. Menurut aku novelnya ini ceritanya per bab tapi tidak berkesinambungan. Ada juga sih yang berkesinambungan, tapi kebanyakan ceritanya itu diambil dari pengalaman yang menurut dia berkesan. Oke, sekian review kali ini. Untuk lebih detail ceritanya, kalian bisa beli bukunya di toko terdekat atau bisa juga di online. Aku kasih link toko buku yang biasa aku beli novel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video selanjutnya lebih menarik lagi.